satu artis yang lagi viral ya, Ibu Nikita Mirzani, mengenai tentang kasus yang diduga, mohon maaf, tindak pidana kekerasan anak ya. Sepengetahuan hemat saya, namanya pidana anak ini karena pengampuan adalah pengampuan dari orang tuanya, Ibu Nikita Mirzani. Nah, jika Ibu Nikita Mirzani melaporkan hal tersebut karena semata-mata perlindungan itu sudah menjadi melekat dalam bagian dirinya sebagai orang tua, memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi anak kandungnya. Tapi dalam pemberitaan yang kita baca, yang kita tonton, yang kita dengar, kita lihat, saya melihat bahwa di situ ada sebuah fakta-fakta yang bisa masuk sebagai unsur bahwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Pertama, kalau kita melihat literaturnya, mungkin salah satu kuasa hukum dari Fadel Bajidah memperlihatkan hasil Rizky yang patut diduga mungkin itu miliknya dari anak daripada Ibu Nikita Mirzani atau tidak, kan kita tidak tahu. Jadi itu mungkin saran saya, silakan diuji saja. Tapi itu secara langsung menggambarkan bahwa faktanya patut diduga ada hubungan seksual. Ini menjadi sebuah unik. Ini kan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Artinya ini pidana bukan pidana main-main. Karena sepanjang peradilan, kalau untuk peradilan untuk anak, sepengetahuan saya tidak ada restoratif justice untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena ini kita bicara anak ya. Ya, kita lihat saja proses hukum lanjutannya. Tapi menurut kacamata hemat saya sebagai masyarakat biasa ataupun sebagai akademisi, jika melihat itu kemungkinan besar ini akan dilanjutkan ke tahap sidik ataupun nanti ada proses hukum lanjutannya, terlepas dari ditahan atau tidak ditahan, ya tadi itu kewenangan kepada aparat penegak hukum. Tapi kalau saya melihat dan sepanjang pengalaman saya, setahu saya kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak itu pasti akan dilanjutkan karena ini perlindungan terhadap anak. Dan sehemat saya, sepengetahuan saya itu di pasal 7D kalau nggak salah ya, untuk tindak pidana kekerasan anak itu sanksi pidananya cukup tinggi. Di atas 5 tahun. Bisa 10 sampai maksimalnya 10 sampai 15 tahun tahu saya. Tapi kita berharap semoga ditemukan penyelesaian yang baik antara pihak Ibu Nikita Mirzani maupun pihak Fadel Bajidah. Bang, tapi memperlihatkan bukti itu sama saja itu kayak membuka celah gitu ya? Sebenarnya sih bukan celah. Jadi kalau dalam hemat komunikasi hukumnya, jadi sesederhananya saja, jadi mengakui kalau itu ada. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Sekarang begini, itu kan masih dugaan tindak pidana yang dilakukan, masih presumption of innocent, praduga tak bersalah. Tapi Anda menunjukkan sesuatu yang dimana Anda menyatakan ya dia pernah melakukan hubungan tersebut, sama saja mengakui. Nah, jika saya dari sisi orang tua daripada yang wanita, mungkin akan sama melakukan upaya hukum karena ini terhadap anak wanita yang masih memiliki masa depan, masih memiliki potensi ke depannya, masih memiliki hak diampu oleh orang tuanya, kan seperti itu. Jadi ini kita bicara anak ya kan, mungkin orang tua lainnya dimanapun di Republik ini pasti akan melakukan hal yang sama. Bang, dari pihak sebelah kan waktu itu sempat menyatakan bahwasannya
tidak pernah melakukan hal yang berhubungan terkait asmara atau hubungan suami istri, hubungan intim ya. Melihatnya seperti apa Bang dengan menunjukkan hasil dari... Ya, kan sekarang begini. USG itu kan artinya, mohon maaf ya, sudah memiliki janin di dalam perutnya. Dan dia menunjukkan USG. Sekarang logikanya dari mana ketika dia mengatakan tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah berhubungan asmara, tapi memiliki USG-nya? Logika, ini logika yang tidak logika. Dia menunjukkan USG, tapi mengatakan tidak pernah berhubungan intim. Sekarang teman-teman bisa menilai yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Ketika dia di USG dan ada janin, berarti dia sudah melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri. Kan begitu sih logika sederhananya. Apa mungkin pihak yang dari padahal jadi karena saya netral, jadi mungkin punya cocok logi atau etimologi secara khusus dari yang dipikirkan, mungkin ini mungkin saja ya, ini mungkin. Jadi mungkin itu pendapatnya yang dari pihak sebelah sana, tapi mungkin teman-teman media maupun teman-teman masyarakat Indonesia bisa mempertanyakan seluruh praktisi hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi Anda menyangkal, tapi Anda membuktikan. Ini pakai hukum acara mana, saya nggak paham. Artinya Fadil sendiri akan ini ya, artinya terlepas dari lubang jarum ya, bisa seperti itu untuk hukumannya dia sendiri, seperti itu yang dilakukan. Kalau terlepas dari lubang jarum ini mungkin maksudnya ditahan atau seperti apa? Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa penahanan dia naik ke sidik itu adalah hak aparat penegak hukum. Tapi kalau jika ditanyakan untuk pendapat saya, sepanjang sepengetahuan saya, untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak itu, mohon maaf, mohon izin, pasti ya ditahan. Itu sepengalaman dan sepengetahuan saya. Nanti teman-teman atau masyarakat Republik Indonesia bisa cek di perkara-perkara yang tindak pidana kekerasan seksual. Dan saya sudah 2 kali menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum di 2 perkara pidana yang tentang anak. Yang satu ada di Jakarta Pusat, yang satu ada di Lombok, dan memang tuntutannya tinggi, divonisnya pun di atas 5 tahun. Jadi karena memang ini berhubungan dengan anak, saya pun sebagai penasihat hukum sudah berusaha maksimal, tapi divonisnya tetap tinggi. Nah, apalagi yang seperti ini. Nah, silakan dinilai sendiri, ini karena terhadap anak, bukan terhadap orang dewasa ya. Karena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena sepengetahuan saya, anak daripada Ibu Nikita Mirzani kan di bawah umur. Harusnya masih berada di bawah pengampuan beliau sebagai orang tua, masih menjadi tanggung jawab orang tua. Maka kalau saya melihat dari sense of justice, dari kacamata keadilan, apa yang dilakukan oleh Ibu Nikita Mirzani adalah respon tepat sebagai orang tua yang menyayangi, yang ingin melindungi anak.